Putra Pratama dari kelas 12 BCA 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan komputer dari bentuk pertama komputer sampai bentuk komputer yang sekarang. Nah, maaf sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya kembali. Nama saya Rizky Putra Pratama dari kelas 12 DCA 3, nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan komputer. Komputer itu apa sih? Jadi, komputer adalah perangkat elektronik yang mampu melakukan serangkaian tugas, seperti menerima input, kemudian memprosesnya sesuai dengan perintah atau instruksi yang diberikan. Output yang dikeluarkan yaitu berupa informasi. Komputer mengalami pembaharuan dari tahun ke tahun, yang mana pertama kali muncul belum terlihat seperti saat ini, melainkan benar-benar seperti mesin penghitung. Fungsinya juga sangat sederhana, hanya sebagai alat pembantu perhitungan matematika. Kemudian, beberapa pakar menemukan rumus, kode perintah, pemrograman, dan memori perintah, sebagaimana saat ini yang kita gunakan. Oleh karena itu, setelah mengetahui pengetahuan komputer, kita juga harus paham bagaimana perkembangan dan asal-usulnya. Sejarah komputer generasi pertama yang dikenal dengan Electronic Numerical Integrator and Calculator, atau yang sering disebut dengan ENIAC, yaitu sebuah alat digital elektronik yang dirancang pada tahun 1942, baru selesai pada tahun 1946, dan dikerjakan oleh John Fraser, Eckert, dan Dr. John W. Moseley di University of Pennsylvania. Komputer generasi pertama yaitu tabung vakum atau sering disebut ENIAC. Pada tahun 1946, komputer diciptakan dengan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Beratnya hampir 30 ton. Tapi hal ini sangat tidak efisien karena membutuhkan daya listrik yang besar serta panas yang berlebih. Generasi pertama ini masih menggunakan bahasa mesin yang hanya bisa dimengerti oleh komputer itu sendiri. Inputnya menggunakan sebuah pita kertas dan punch card dengan output berupa printer. Ciri-ciri dari komputer tersebut yaitu prosesnya kurang cepat dan daya simpannya kecil. Yang kedua, suhunya cepat panas sehingga membutuhkan sebuah pendingin. Yang ketiga, ukuran hardware sangat besar sehingga membutuhkan ruangan yang luas. Untuk bentuknya seperti ini. Komputer generasi yang kedua, atau biasa disebut dengan generasi transistor. Generasi tabung vakum mengalami perkembangan sehingga tergantikan oleh teknologi transistor sebagai komponen utama yang sangat canggih. Mulai digunakan sekitar tahun 1959 hingga 1965. Beberapa kelebihan yang dimiliki adalah ukuran yang lebih kecil, tidak terlalu panas, dan minim tingkat kegagalan. Generasi ini sudah tidak lagi menggunakan bahasa mesin seperti sebelumnya, digantikan dengan bahasa Fortran dan CPOL. Sehingga bisa dikatakan bahwa komputer transistor adalah lebih baik dibanding tabung vakum. Untuk ciri-cirinya yang pertama, proses operasi lebih cepat dan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Yang kedua, mengembangkan magnetic core storage sebagai memori utamanya. Yang ketiga, orientasi penggunaan program tidak hanya pada orientasi bisnis, tetapi juga orientasi teknik. Dan yang keempat, mampu melakukan proses real-time dan real sharing. Selanjutnya adalah komputer generasi ketiga, atau biasa kita sebut dengan generasi IC. Generasi ini disebut dengan generasi ketiga. Bentuk transistor diperkecil, kemudian diletakkan pada IC bersama beberapa resistor dan kapasitor. Pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby yang merupakan seorang insinyur listrik. Kelebihannya adalah lebih cepat dan efisien. Juga merupakan komputer yang pertama kali menggunakan monitor dan keyboard, dan mengalami kemajuan dibanding sebelumnya yang menggunakan kertas karena dibanderol dengan harga yang cukup murah. Dan untuk ciri-cirinya, yang pertama, kapasitas memori lebih besar dan peningkatan software. Yang kedua, sudah menggunakan terminal visual display yang bisa mengeluarkan suara. Dan yang ketiga, karena menggunakan IC sehingga memiliki performa yang lebih cepat dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah komputer generasi keempat atau generasi mikroprosesor. Pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971.
Kemudian di tahun 1984 perusahaan Apple merilis Macintosh. Sejarah komputer dan perkembangannya memasuki masa mikroprosesor, yang mana masih digunakan oleh beberapa masyarakat Indonesia hingga saat ini. Bersamaan dengan generasi mikroprosesor ini, lahirlah internet. Tampilan monitornya masih menggunakan satu warna, yaitu green color. Selain itu, dikembangkan sebuah chip sebagai memori komputer. Seiring berkembangnya waktu, para pakar mencoba untuk melengkapi apa yang belum ada, yaitu PC compatible. Oleh karena itu, pada generasi ini istilah PC mulai muncul. Perangkat mulai dikembangkan untuk perorangan dan mudah dibawa kemana-mana, yaitu laptop. Beberapa contoh komputer generasi keempat ini adalah IBM Pentium, IBM 370, dan lain-lain. Selanjutnya, kita beralih ke generasi yang terakhir, atau generasi yang masih kita pakai hingga saat ini, yaitu generasi kelima, atau generasi AI. Yang terbaru dari perkembangan komputer adalah munculnya teknologi bernama AI, yang memiliki kecerdasan buatan sehingga dapat melakukan input dengan lebih baik. Bahkan dengan teknologi ini, Anda dapat menginput bahasa yang digunakan sehari-hari, menyesuaikan keadaan dan mempelajari lingkungan sekitar. Banyak developer yang saat ini sudah mulai menggunakannya. Komputer ini juga disebut sebagai komputer masa depan. Dikembangkannya Intel dan Microsoft yang diprakarsai oleh Bill Gates yang merupakan pionir dari standar hardware dan software di seluruh dunia. Ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, netbook, dan masih banyak lagi yang lainnya. Juga LSI, Large Scale Integration, yang memadatkan ribuan mikroprosesor. Dan yang paling terbaru adalah Pentium 4 yang dikeluarkan oleh Intel Corporation. Walaupun komputer ini memiliki bentuk yang kecil dan sederhana, tetapi memiliki kecepatan dan kecanggihan yang tak perlu diragukan lagi. Terima kasih atas penilaiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.